Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Agustina dengan NIM C1D1220029. Di sini saya akan menjelaskan tugas Cyber Security Management. Yang pertama, apa itu hukum cyber? Hukum cyber atau dalam bahasa Inggris disebut cyber law adalah bidang hukum yang mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan pengguna teknologi informasi dan internet. Istilah lain yang digunakan adalah hukum teknologi informasi atau hukum TI, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Ruang lingkup hukum cyber cukup luas, tidak hanya sekadar mengatur kejahatan di internet seperti hacking atau cyberbullying. Cyber law juga mengatur beberapa hal seperti transaksi elektronik atau e-commerce, pembelajaran jarak jauh atau e-learning, hak cipta, rahasia dagang, dan paten di dunia digital, serta tanda tangan elektronik atau e-signature. Selanjutnya, teori yang melandasi perkembangan dunia maya. Yang pertama, ada konvergensi, yaitu dunia maya dan nyata menyatu, batas kabur, VR atau IR jadi kunci. Yang kedua, ada desentralisasi, yaitu kekuasaan terdistribusi, bukan dikuasai segelintir pihak, dan blockchain, dan serta kripto jadi contoh. Yang ketiga, ada transformatisme, yaitu dunia maya ubah segalanya, cara kerja, belajar, komunikasi, dan bersosialisasi. AI dan machine learning jadi pendorong. Yang keempat ada cyber, yaitu manusia dan mesin bersatu. Implan dan perangkat eksternal tingkatkan kemampuan, serta BCI jadi pemicunya. Yang kelima ada simulasi, yaitu dunia maya mungkin simulasi komputer, realitas tidak nyata, dan kita hanya karakter dalam permainan tersebut. Yang ketiga, penjelasan aspek-aspek, yaitu ada hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif atas karya cipta seperti buku, lagu, dan lain-lain. Dilindungi oleh undang-undang dan pelanggaran berakibat hukum. Yang kedua ada merek dagang, yaitu tanda pembeda produk atau jasa. Dilindungi oleh undang-undang dan serta pendaftaran sama dengan hak eksklusif. Yang ketiga ada fitnah dan pencemaran nama baik, yaitu pernyataan bohong untuk menjatuhkan reputasi, melanggar hak, dan berakibat hukum. Yang keempat ada privasi, yaitu hak kendali informasi pribadi yang dilindungi oleh undang-undang dan etika, serta hormat privasi terhadap orang lain. Selanjutnya, subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan hukum cyber di Indonesia. Yang pertama di bidang subjek, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi elektronik. Selanjutnya ada hukum cyber. Pengguna internet, penyelenggara sistem elektronik, dan penyedia layanan elektronik. Selanjutnya adalah materi muatan mencakup Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, dan penyelesaian sengketa konsumen. Pada hukum cyber terjadi transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan cyber, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana cyber. Selanjutnya ada pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat pada pasal 4 sampai 100, sedangkan hukum cyber terdapat pada pasal 8 hingga pasal 73. Peluang kerja cyber security ada beberapa peluang bagi kerja cyber security. Di antaranya pertama ada analisis keamanan cyber, yaitu melindungi jaringan, sistem, dan data dari serangan cyber. Yang kedua ada insinyur keamanan cyber, yaitu membangun dan mengelola infrastruktur keamanan cyber. Yang ketiga ada spesialis forensik digital, yaitu menyelidiki cybercrime dan memulihkan data. Yang keempat ada konsultan keamanan cyber, yaitu memberikan saran dan rekomendasi keamanan cyber. Yang kelima ada pentester, yaitu mencari kelemahan dalam sistem keamanan siber. Keenam, spesialis keamanan aplikasi, yaitu merancang dan mengembangkan aplikasi yang aman. Yang ketujuh ada spesialis keamanan cloud, yaitu mengamankan infrastruktur cloud. Yang kedelapan, spesialis keamanan data, yaitu melindungi semua data dari akses yang tidak sah sehingga tidak dapat di-hacking. Yang kesembilan ada edukator keamanan cyber, yaitu mengajari orang tentang keamanan online, serta penegak hukum cyber, yaitu menyelidiki dan menutup cybercrime. Selanjutnya ada konsep CEI dalam keamanan informasi dan penerapannya sehari-hari. Yang pertama ada kerahasiaan atau disebut confidentiality, yaitu rahasia terjaga, hanya yang berwenang yang bisa
mengaksesnya. Selanjutnya ada integritas, yaitu data akurat, lengkap, dan konsisten terhindar dari perubahan tidak sah. Ada ketersediaan, yaitu informasi mudah diakses oleh pengguna yang berwenang saat dibutuhkan. Contoh penerapan CEA trade dalam kehidupan sehari-hari adalah belanja online, yaitu pakai HTTPS, kata sandi kuat, dan hati-hati bagikan informasi pribadi. Ada media sosial, itu jaga privasi, waspada penipuan online, dan hindari wifi publik untuk hal sensitif dan kehidupan sehari-hari, yaitu seperti lindungi pasar perangkat, enkripsi data penting, dan backup data secara rutin. Selanjutnya ada perbedaan ancaman, kerentanan, dan risiko dalam keamanan informasi. Ancamannya adalah definisi ancaman adalah peristiwa atau kondisi yang dapat mengeksploitasi kerentanan untuk menimbulkan kerugian pada sistem informasi. Contohnya malware, phishing, DDoS attack, dan social engineering. Pengelolaannya dengan cara mencegah ancaman dengan menerapkan kontrol keamanan seperti firewall, antivirus, dan edukasi pengguna. Kerentanan yaitu definisinya adalah kelemahan dalam sistem informasi yang dapat dieksploitasi oleh ancaman. Contohnya bug software, miskonfigurasi sistem, serta celah keamanan fisik. Pengelolaannya memperbaiki kerentanan dengan menerapkan patch, update software, dan kontrol akses yang ketat. Yang selanjutnya ada risiko. Definisi dari risiko ini adalah kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh eksploitasi ancaman terhadap kerentanan. Contohnya pencurian data, gangguan layanan, serta kerusakan reputasi. Pengelolaannya menganalisis risiko dengan mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan dampak potensial, kemudian menerapkan kontrol yang sesuai untuk mengurangi risiko. Selanjutnya, pentingnya kebijakan dan standar keamanan informasi dalam organisasi. Yang pertama adalah melindungi aset informasi, yaitu membantu mencegah kebocoran data, serangan malware, dan pelanggaran keamanan lainnya yang menyebabkan kerugian finansial, reputasi, dan operasional yang signifikan. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Kebijakan dan stand membantu memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan ini dan menghindari denda, tuntutan hukum, dan kerusakan reputasi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran keamanan karyawan. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran keamanan di seluruh organisasi dan mengurangi risiko human error yang dapat menyebabkan pelanggaran keamanan. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko kesalahan dan inkonsistensi yang dapat menyebabkan masalah keamanan. Contoh kebijakan dan standar keamanan informasi yang umum digunakan adalah kebijakan kontrol akses, yaitu mengatur siapa yang memiliki akses ke informasi dan sistem apa, serta bagaimana mereka dapat mengaksesnya. Yang kedua, kebijakan kata sandi, yaitu menetapkan persyaratan untuk kekuatan dan kompleksitas kata sandi, serta frekuensi perubahannya. Yang ketiga, kebijakan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu mengatur jenis perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan karyawan serta bagaimana perangkat tersebut harus digunakan. Yang keempat, kebijakan pengelolaan risiko keamanan informasi, yaitu mendefinisikan proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan keamanan informasi. Yang terakhir ada kebijakan insiden, yaitu menjelaskan prosedur yang harus diikuti jika terjadi pelanggaran pada keamanan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.